Halo, masih dengan Tommy Sucipto di sini dan saya saat ini bersama Nisa Nur Fadilah, atlet nasional squash Indonesia. Halo Nis, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya udah ngeluangin waktunya untuk ngobrol sama saya buat ya konten YouTube dan juga podcast. Oke, Nis, sudah berapa lama sih kenal cabang olahraga squash? Iya, aku mulai squash itu dari SMP, dari kelas 1 SMP. Berarti kenal squash itu SMP itu baru mulai latihan, apa benar-benar kenal tuh? Baru mulai latihan. Baru mulai latihan. Kalau tahu olahraganya sendiri? Intensifnya. Kalau tahu olahraganya dari abi aku. Oh iya? Emang Abi atlet juga? Iya, dulu atlet nasional, terus ya jadi pelatih, jadi aku kenal squash. Like father, like daughter. Nah, itu waktu SMP siapa yang pertama kali ngendalin squash ini? Abi atau memang guru di SMP atau apa? Memang dari Abi. Dari Abi ya, berarti ya? Iya. Luar biasa berarti Abi ngenalinnya ini luar biasa sampai anaknya tertarik. Iya. Squash itu ada gak sih kayak klub-klubnya? Kan kalau kayak volley ada klub ya Bandung Tektona lah, ada apalah. Kalau bola juga SSB-nya ada. Kalau squash itu ada klubnya gak sih? Ada. Di Jakarta ada. Di Jakarta ada ya? Nah, Nisa ini pernah ikut klub gak? Salah satu klub dari klub squash itu? Ya, aku ikut klub Sentrum namanya. Sentrum? Di mana tuh, Nis? Di Rawamangun. Di Rawamangun? Iya. Jangan-jangan di Velodrome itu ya? Iya, di Velodrome. Oh, iya pernah ngeliat lapangannya sih. Nah, itu pertama kali masuk klub, ingat gak Nis? Itu kapan? Tahun berapa? Apa tadi nama klubnya? Ya, semenjak Sentrum. Sentrum ya? Nah, ingat gak tuh tahun berapa masuk klub Sentrum itu tuh? Masuknya itu kelas 1 SMP itu. Oh, pas 1 SMP ya? 2013 ya. 2013 ya? Nah, itu kan SMP ya, tapi kalau olahraga pertama kali nih yang bisa gelutin sebelum squash ada gak sih? Kan biasa ada, jadi emang langsung squash. Langsung squash ya? Iya. Oke. Nah, kadang-kadang kan ada, saya pernah ngobrol nih sama atlet, dia dulunya atletik, terus pindah ke panjat tebing gitu kan. Malah ada dari panjat tebing, atletik, balik lagi panjat tebing gitu kan. Nah, berarti kalau Nisa memang dari awal bener-bener ya langsung squash ya untuk cabang olahraga yang digeluti. Nah, itu kan 2013. Masih ingat gak pertama kali masuk pelatnas itu kapan? Iya, ikut pelatnas itu tahun 2017 waktu SEA Games Kuala Lumpur. SEA Games Kuala Lumpur itu pertama kali. Dan itu sampai mana tuh? Dapat apa di sana? Di sana kan aku ikut main perorangan di nomor perorangan, jadi perorangan, ya? baru sampai di 8 besar. Wah, luar biasa. Turnamen SEA Games pertama kali langsung 18. Nah, tapi untuk ini masih ingat gak turnamen pertama kali untuk skala nasional apa? Sama internasional deh. Yang SEA Games tadi internasional yang pertama atau gimana? Di nasionalnya pertandingan pertama aku itu di Jawa Timur, di Surabaya. Jawa Timur malah ya? Iya. Oke. Terus Itu apa kejurnas? Internasional itu semacam pertandingan terbuka gitu. Oke, terbuka ya. Kalau internasionalnya di Malaysia, dia KL Junior Open. KL Junior Open. Oke.
Nah, dari semua turnamen pasti banyak dong turnamen yang Nisa ikutin ya. Dari mulai nasional sampai internasional. Nah, yang paling berkesan tuh yang mana? Dan pencapaian tertingginya itu apa tuh selama turnamen itu? Yang berkesan sih di setiap turnamen sih berkesan. Cuma yang paling berkesan itu ya yang kemarin SEA Games tahun lalu. Itu berkesan. Sangat berkesan itu ya? Iya, sangat. dan itu dapat apa tuh nih? Aku di SEA Games tahun lalu alhamdulillah dapat perunggu di nomor tim putri. Tim putri ya? Iya. Iya, saya ngeliat di IG-nya bareng-bareng foto gitu ya. Seru pasti ya. Itu yang berarti yang di Manila itu ya? Itu di Manila apa di kota lain sih? Itu di Manila. Di Manilanya ya? Ya. Oke. Nah, ini nih namanya atlet dah. Kadang kan ada up and down-nya, terus ya bisa jadi semangatnya juga bisa jadi lagi down gitu kan, banyak masalah lah, terus ya skillnya juga kadang-kadang kok skillnya segini sih nggak berkembang, fisiknya juga gitu. Nah, selamanya ngasih semangat ke Nisa siapa sih? Yang ngasih semangat ya pertama ya kedua orang tua itu udah pasti, terus ya orang-orang di sekeliling aku, orang-orang terdekat sih itu yang mengerti aku gitu. Kalau pelatihnya itu sekarang pelatihnya Abi apa memang ada pelatih lain? Ada pelatih lain. Oh, karena sudah pelatnas ya? Karena sudah pelatnas ya? Atau gimana? Iya. Okay. Iya, karena udah di pelatnas jadi ya pelatih pelatnas. Ya pelatih pelatnas lah itu ya. Di pelatnas itu biasa kalau skos itu gimana sih pelatihnya? Ada pelatih fisik, pelatih teknik atau gimana, atau cuma satu pelatih aja sih? Iya, ada pelatih teknik sendiri, pelatih fisik sendiri. Jadi memang udah ada tim ya gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri nih untuk cabang olahraga skos, saya sih ya apa ya, nggak terlalu mendetail banget, tapi kalau ngelihat yang juara tuh Jakarta lagi gitu kan. Nah, menurut Nisa sendiri sebenarnya di Indonesia itu untuk squash itu sudah meratakah atau masih dominan Jakarta sih untuk olahraga squash ini? Lumayan udah merata sih, kayak di Jawa Barat, di Kalimantan. Oh ya, Kalimantan juga ya? Iya. Kalimantan mana tenis biasanya? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ya? Iya. Oke, berarti memang sudah merata ya untuk atlet-atlet ini ya? Iya. Nah, kalau untuk negara nih biasanya yang berat saingannya nih dari mana, atau yang banyak jago-jagonya gitu yang itu dari Malaysia. Oh, Malaysia malah banyak ya, malah jago ya. Iya. Terus dari Egypt juga. Egypt juga banyak juga yang jago ya. Iya, sekarang nomor 1 dunianya itu dari Egypt. Yang putri atau yang putra? Dua-duanya, putra putri. Dua-duanya dari Egypt ya? Iya. Iya. Oke. Pernah ketemu gak? Belum. Belum pernah ya. Nah, oke, untuk gini nih, saya nggak tahu lah, mungkin ya orang Kemenpora bisa jadi ngeliat video ini kan. Nah, harapan Nisa sendiri nih untuk squash Indonesia kayak apa sih? Ya, harapannya buat squash Indonesia yang pasti lebih maju lagi, terus atlet-atletnya lebih berprestasi lagi, terus juga Nisa berharap squash bisa dikenal sama masyarakat Indonesia. Jadi olahraga yang memang populer ya di Indonesia ya? Iya. Karena memang nggak bisa dipungkiri ya, kayak bulu tangkis, sepak bola itu sangat populer ya. Tapi memang ya netizennya luar biasa sih kalau buat mereka.
Kalau kalah dihujat gitu kan. Ya gitu. Nah, ini untuk atlet lagi, atlet kan biasanya nggak jauh dari cedera, dari masalah fisik lah ya, untuk ya kondisi badan. Nisa pernah nggak sih untuk cedera ini mengalami cedera yang parah atau yang sampai makan waktu lama untuk recovery-nya kayak gitu? Alhamdulillah sih Nisa aman-aman aja sampai sekarang. Alhamdulillah nggak ada cedera. Nggak pernah cedera ya? Ya alhamdulillah. Nah, gini Nis, mungkin ya kan tadi harapannya Nisa kan mau squash ini lebih dikenal sama orang, lebih dikenal sama ya jadi olahraga populer atau apa. Kalau misalkan nih ya entah siapalah yang nonton video ini mau jadi atlet squash, bisa ngejelasin nggak harus gimana sih? Apakah memang harus punya riwayat keluarga suka squash dulu, atau misalkan datang aja ke klub squash, atau misalkan bisa sekolah di Ragunan misalkan atau apa, gimana nih kira-kira kalau misalkan ada yang minat nih jadi atlet squash? Kalau misalnya memang ada yang minat untuk main squash ya bisa datengin klub, bisa datengin lapangan squashnya, jadi bisa langsung main squashnya. Oke, langsung cari klub terdekat ya, dan iya. Banyak gak sih itu klub squash itu? Untuk saat ini sih kalau klub itu ya ada sentrum itu. Iya. Kalau di Jawa Barat banyak kok. Jawa Barat juga banyak ya? Iya, banyak deh. Oke, itu jadi buat teman-teman yang mau nyobain olahraga squash ya bisa cari klub yang ya di sekitaran tempat tinggal teman-teman berarti ya. Nah, ini kan kita tahu sekarang lagi pandemi COVID-19 nih. Berarti pelatnas nggak ada dong ya? Berarti pelatnas berhenti nih, Nis? Udah? Iya, berhenti. Semenjak selesai SEA Games kok udah pelatnas belum dilanjut lagi. Oh iya? Indonesia ini nggak sih? Untuk kualifikasi Olimpiade ada nggak sih? Enggak ada, belum ada. Enggak ada, belum masuk ya? Belum masuk. Iya, enggak ada. Nah, sekarang sibuk apa tuh, Nis? Aku ya di rumah ya beres-beres rumah, bantuin orang tua, latihan sendiri. Ya. Ini kan puasa juga nih. Nah, untuk latihannya kayak gimana? Bisa cerita nggak? Atau ya benar-benar latihan keras, ya jogging di treadmill atau apa? Bentuk latihannya kayak apa menghadapi COVID sama Ramadan ini nih? Latihan ringan aja sih. Latihan ringan ya. Jadi hanya ngejaga fisik aja gitu ya. Nah, Nis, ini kan saya berapa hari yang lalu ngelihat di YouTube kamu bertanding lawan atlet mana ya, Filipina apa ya, itu pakai kacamata. Memang kacamata khusus bertanding atau memang aslinya pakai kacamata? Enggak, jadi emang itu yang pakai kacamata itu kacamata khusus main squash dan khusus junior. Oh gitu. Jadi kalau misalnya junior di bawah umur 19 tahun memang diwajibkan pakai kacamata untuk keamanan. Kalau tuh lebih cenderung ke arah safety gitu ya? Iya. Kalau di tenis lapangan gitu kan, ya khususnya yang outdoor ya, itu kan memang ada kacamata khusus, apalagi kayak voli pantai, dia benar-benar kacamata khusus yang benar-benar nge-reduce UV. Kalau ini memang cenderung ke arah safety berarti ya? Iya, safety. Saya pikir ada teknologi apa gitu bisa ngebaca, enggak ya? Enggak. Soalnya keren juga sih kacamatanya sih. Oh ya? Ternyata buat safety, saya pikir ada teknologi apanya gitu. Nah, Nis, ini kan masih panjang perjalanan ya, masih
kalau menurut saya masih banyak kesempatan Nisa untuk meraih prestasi gitu. Tapi kalau misalkan udah nggak jadi atlet, kira-kira Nisa mau jadi apa? Ibu rumah tangga aja, pengusaha, atau jadi pelatih, atau jadi apa? Kira-kira? Aku pengen jadi pengusaha sih. Pengusaha? Iya. Nah, kondisi sekarang ini, ada bisnisan yang sedang dijalani kah? Biasanya nih ada aja nih atlet ada aja yang mulai dari properti lah, apalah, kolektor motor, yang volley, yang pria tuh banyak banget tuh kolektor motor tuh, ntar dijual lagi apa gitu kan. Terus ada juga sampai yang memang ya barang-barang olahraga signature, dari mulai baju, terus kacamata, raket. Nah, kalau Nisa ada bisnisan kah? Kalau boleh tahu. Kalau untuk sekarang belum sih. Belum ya? Iya. Tapi memang kepikiran ke depannya setelah nggak jadi atlet, jadi pengusaha ya? Ya, pengennya gitu. Mudah-mudahan ya bisa terwujud cita-citanya jadi pengusaha. Amin. Karena apa ya? Kalau bukan menyalahi atlet-atlet yang lalu-lalu ya, karena banyak sekali atlet yang lalu-lalu kan yang memang uangnya berlimpangan lah, banyak penghasilannya, tapi ya ada yang di saat ini kalau ngeliat agak-agak ya miris juga gitu kan, dia nggak bisa mengatur keuangan, dia tidak punya bisnisan atau apa gitu kan. Nah, turnamen terdekat apa sih? Turnamen terdekat itu sebenarnya tuh kemarin ada 2S Jabar Open gitu, cuman ya karena ada COVID jadinya batal. Enggak batal sih, diundurin gitu, cuman belum pasti ya. Mundurnya kayak PON nggak? Mundurnya kalau PON kan tahun besok, tahun 2021 ya? Belum tahu sih, itu nyesuaiin keadaan sekarang aja. Tinggal nunggu jadwal aja pokoknya. Iya, tinggal nunggu. Ini di luar dari atlet nih, mungkin kan Nisa tahu nih kan YouTube saya, podcast saya kadang bahas masalah kuliner, masalah wisata atau apa. Nah, saya mau nanya pribadi nih ke Nisa nih, kuliner kesukaan Nisa apa nih, Nis? Kuliner karena emang aku orangnya suka makan, jadi suka makanan apa aja. Wah, boleh dong nih kalau nggak pandemi gini kita bikin konten makan bareng. Boleh. Tapi dari semua makanan nih, yang paling Nisa suka tuh apa nih? Aku suka makan bakso. Bakso. Kalau bakso, ada rekomendasi nggak tempat bakso yang enak? Terserah mau di sekitaran Bekasi, Jakarta, Tangerang atau mana? Ada rekomendasi nggak? Atau paling nggak nahan nih kalau ngeliat tempat bakso itu langsung mampir gitu misalkan? Ada rekomendasi nggak? Ada sih, tapi di dekat rumah. Oh gitu. Bakso Wonogiri gitu. Wonogiri? Iya. Wah, ketua komunitasnya saya kenal tuh, Pak Slamet. Ya. Iya. Oke, itu kalau kuliner ya. Nah, kalau wisata itu nggak usah keluar negeri deh. Saya mungkin kan atlet seringnya keluar negeri. Oh, sana bagus, ini bagus. Nah, kalau di Indonesia, Nisa lebih suka wisata kemana? Aku suka ke pantai. Pantai mana nih yang bagus? Banyuwangi? Aku Bali, sih lagi Lombok. Penasaran pengen ke Lombok. Aku belum pernah ke Lombok soalnya. Oh iya? Iya. Wah, atlet volley, atlet panjat tebing, atletik, itu banyak orang Lombok. Kenapa penasaran sama Lombok? Iya, kan ngelihatnya indah aja gitu pantainya, jadi pengen situ. Pengen ke sana ya. Nah, kalau luar negeri, ya selama ini yang pernah didatengin yang paling berkesan apa, dan mau misalkan mau kemana gitu loh?
yang paling berkesan sih di Singapura sih. Aku seneng di Singapura. Singapura ya? Singapura kenapa? Bersih kah? Iya, bersih, terus tertib kan. Nyaman lah di sana. Naik eskalator harus kiri kalau berhenti ya. Iya. Kalau di sini kan di Indonesia pokoknya kalau kita berhenti mau kanan, mau kiri, mau tengah, pokoknya berhenti ya. Kalau di sana ya diseruduk orang langsung. Iya, benar. Oke. Nah, untuk apa ya? Kalau misalkan ke Singapura, favoritnya di mana nih? Ada nggak tempat itu? Tempat favoritnya kalau ke Singapura? Kan ada Merlion, ada apalah, banyak kan di sana. Apa semua sudutnya memang suka? Aku suka ya di Merlion Park sih, kayak duduk-duduk santai. Ya karena kan ada undakan-undakan itu ya. Iya. Ya sayangnya lagi pandemi gini susah jalan-jalan ya. Iya benar. Aduh. Nah, Nis, terkait dengan pengusaha tadi, kira-kira nih kebayang nggak mau usaha apa, Nis? Aku pengen usaha kayak buka fashion, baju sport apa? gitu, jual baju sport. Oh, karena fashion ya berarti ya? Ke baju sport gitu berarti ya? Oke. Memang sih apa ya, komunitasnya tuh memang fanatik sih ya kalau saya bilang ya, baju sport itu ya. Kadang harga berapapun dibeli. Iya. Sense bisnisnya bagus banget nih. Ini kita sebenarnya ini kita ngabuburit ya Nis ya, bener-bener nunggu maghrib. Buka puasa. Ya untuk Ramadan ini memang unik sekali sih ya, kita nggak boleh kemana-mana, kita benar-benar di rumah aja gitu loh. Nah biasanya nih ritual buka puasa di rumah apa ya, ada makanan khusus kah? Harus misalkan kan ada di rumah siapa harus ada es buah, harus ada ya apa ya, ngikutin sunnah banget harus ada kurma atau apa. Nah kalau di rumah Nisa kalau boleh tahu harus ada apa? Kalau dibilang harus ada apa sih nggak harus juga, cuman ya pasti itu ada es teh manis, ada teh manis hangat sama kurma. Gitu. Oke, emang sih setelah kena kurma sama teh manis hangat tuh langsung hilang gitu ya semua. Benar. Denis, terima kasih atas waktunya, udah ngobrol-ngobrol sama saya. Sama-sama. Semoga ya ibadahnya juga dipermudah selama Ramadan ini, dan juga apa ya, prestasinya juga selalu meningkat terus sampai ke level internasional. Amin ya Allah. Oke, terima kasih banyak ya Nis ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.